Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, baru-baru ini melontarkan pernyataan yang sangat keras, membandingkan rival terbesarnya, Vladimir Putin, dengan kelompok militan Hamas. Dalam sebuah wawancara di NBC, Zelensky mendesak Donald Trump untuk memberikan tekanan lebih besar kepada Putin, menyebut Presiden Rusia itu mirip, tetapi lebih kuat daripada Hamas. Pernyataan ini muncul tak lama setelah Zelensky kembali dari Washington dengan tangan kosong, gagal mengamankan pasokan rudal jarak jauh vital, Tomahawk. Di sisi lain, Trump, yang baru saja memelopori kesepakatan gencatan senjata di Gaza, kini mengincar terobosan diplomatik baru untuk mengakhiri perang di Ukraina, terobosan yang dikabarkan akan melibatkan pertemuan di Budapest tanpa kehadiran Ukraina. Mengapa Zelensky membandingkan Putin dengan Hamas? Apa arti kegagalan mendapatkan Tomahawk bagi strategi perang Ukraina? Dan mengapa Kiev sangat marah karena mereka mungkin tidak diikut-sertakan dalam perundingan damai mendatang? Dalam 20 menit ke depan, kita akan bedah momen krusial ini di mana Ukraina berjuang untuk tetap relevan di meja perundingan. Perbandingan sensitif, Putin versus Hamas. Dalam wawancara di acara Meet the Press, NBC, Zelensky ditanya apakah Trump harus bersikap lebih keras terhadap Putin, terutama setelah Trump berhasil memelopori kesepakatan gencatan senjata di Gaza. Jawaban Zelensky lugas dan bertujuan menciptakan resonansi moral dan politik di AS. Host, mengutip Zelensky, ya, dan bahkan lebih keras lagi karena Putin memang mirip, tetapi lebih kuat daripada Hamas. Dan itulah mengapa ada lebih banyak tekanan. Mengapa perbandingan ini strategis? Resonansi AS, di Amerika Serikat, Hamas dicap sebagai organisasi teroris. Membandingkan Putin dengan Hamas adalah upaya untuk menempatkan perang Rusia di Ukraina dalam kerangka yang sama, agresi tanpa pandang bulu terhadap warga sipil. Skala kekuatan, Zelensky secara eksplisit mengakui bahwa Putin lebih kuat. Ini adalah pengakuan bahwa ancaman dari Rusia jauh lebih besar dan lebih terorganisir, dan oleh karena itu, membutuhkan tekanan diplomatik yang jauh lebih masif dari Gedung Putih. Zelensky berharap perbandingan ini akan menggugah Trump dan Gedung Putih untuk menggunakan semua pengaruh mereka, seperti yang mereka lakukan di Timur Tengah, untuk memaksa Moskow menghentikan agresi. Kegagalan misi Tomahawk di Washington. Pernyataan keras Zelensky muncul setelah ia kembali dari Washington dengan hasil yang mengecewakan. Selama berminggu-minggu, Zelensky telah meminta pasokan rudal jarak jauh Tomahawk dari Amerika Serikat. Rudal Tomahawk adalah senjata krusial yang dibutuhkan Ukraina untuk menyerang target militer dan logistik jauh di belakang garis Rusia, mengganggu kemampuan perang Moskow. Namun, alih-alih mendapatkan Tomahawk, Zelensky pulang dengan tangan kosong. Trump menolak permintaan tersebut, dengan alasan terlalu dini untuk memberikan senjata jarak jauh. Trump justru mengincar terobosan diplomatik baru, terinspirasi oleh kesepakatan damai Gaza yang berhasil ia capai pekan lalu. Kegagalan ini menandakan dua hal. Prioritas AS, Trump memprioritaskan penyelesaian damai yang cepat, meskipun dengan syarat yang sulit bagi Ukraina, daripada memberikan senjata yang berpotensi memperpanjang konflik atau meningkatkan eskalasi. Frustrasi Trump. Meskipun Zelensky berharap memanfaatkan rasa frustrasi Trump terhadap Putin setelah pertemuan puncak di Alaska gagal, tampaknya Trump justru mengalihkan fokusnya untuk memaksa Kiev menerima gencatan senjata cepat. Ancaman negosiasi Budapest tanpa Kiev. Masalah terbesar bagi Zelensky sekarang adalah ancaman perundingan damai yang mungkin terjadi di atas kepala Ukraina. Trump dan Putin dikabarkan akan segera bertemu di Budapest untuk mendiskusikan rencana damai baru. Dalam wawancaranya, Zelensky menyampaikan protes keras terhadap kemungkinan ini, menuntut agar Ukraina diikut-sertakan. Host, mengutip Zelensky, jika kita benar-benar menginginkan perdamaian yang adil dan abadi, kita membutuhkan kedua belah pihak dalam tragedi ini. Ya, dia memang penjajah, tetapi Ukraina sedang menderita dan berjuang. Dan, tentu saja, bagaimana mungkin ada kesepakatan tanpa melibatkan kami? Negosiasi tanpa pihak yang bertikai, Ukraina, mengulang sejarah Perang Dingin, di mana kekuatan besar menentukan nasib negara-negara kecil. Jika Trump dan Putin mencapai kesepakatan di Budapest, kemungkinan besar kesepakatan itu akan didasarkan pada gencatan senjata di garis demarkasi saat ini atau pertukaran wilayah, yang keduanya sangat ditolak oleh Kiev.
menghadapi musim dingin dengan infrastruktur rusak. Desakan Zelensky untuk tekanan AS yang lebih besar semakin mendesak mengingat situasi di lapangan. Rusia telah meningkatkan serangan terhadap infrastruktur sipil Ukraina dalam beberapa pekan terakhir. Target utama serangan rudal dan drone ini adalah fasilitas pemanas, pembangkit listrik, dan jaringan penerangan. Dampaknya, ribuan orang kehilangan pemanas dan penerangan, tepat saat musim dingin mendekat. Strategi Rusia jelas, menggunakan musim dingin sebagai senjata. Dengan melumpuhkan infrastruktur sipil, Moskow berharap dapat mematahkan moral rakyat Ukraina dan meningkatkan tekanan internal terhadap Zelensky untuk menerima kesepakatan damai yang tidak menguntungkan. Inilah mengapa dukungan Tomahawk dan tekanan diplomatik AS sangat dibutuhkan Kiev. Tanpa kemampuan untuk menyerang sumber daya Rusia di belakang garis, dan tanpa tekanan AS yang kuat, Ukraina dipaksa untuk bertahan di tengah suhu beku dan serangan yang tanpa henti. Pernyataan Zelensky yang membandingkan Putin dengan Hamas adalah upaya terakhir untuk menarik perhatian dan dukungan moral AS di tengah rasa frustrasi diplomatik. Kegagalan mendapatkan rudal Tomahawk dan prospek perundingan Budapest tanpa Ukraina menempatkan Kiev pada posisi yang sangat rentan. Di satu sisi, mereka didesak untuk menyerah pada tuntutan gencatan senjata cepat. Di sisi lain, mereka harus menghadapi musim dingin yang brutal dengan infrastruktur yang lumpuh. Zelensky kini harus berjuang keras, tidak hanya di medan perang, tetapi juga di meja politik, untuk memastikan suaranya didengar dan kedaulatan negaranya tidak dikorbankan demi terobosan diplomatik Donald Trump.